Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. You seem like the type to love me and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inna Nurhadini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Rudi Ar-Rahman MPD. Yuk simak videonya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, ada pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua, ada pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, ada prinsip belajar dan pembelajaran. Yang keempat, ada fungsi prinsip pembelajaran. Dan yang kelima, ada implikasi prinsip belajar dan pembelajaran. Materi yang pertama yaitu ada pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti ini, misalnya peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir, serta kemampuan lain-lain. Adapun pengertian pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Materi yang kedua ada pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian prinsip belajar. Menurut Gestalt, prinsip belajar merupakan suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dengan harapan peserta didik akan mampu untuk menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Yang kedua, ada pengertian prinsip pembelajaran. Menurut Larsen dan Freeman, prinsip pembelajaran merupakan kerangka teoritis dari sebuah metode pembelajaran. Bisa disimpulkan bahwa prinsip pembelajaran merupakan kerangka teoritis atau teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana guru harus menyusun proses pembelajaran dilihat dari segi yang pertama bahan yang akan dibelajarkan, yang kedua ada prosedur pembelajaran, bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajarkan bahan, yang ketiga gurunya, dan yang keempat siswanya. Lalu materi yang ketiga ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Ada beberapa prinsip. Yang pertama prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kegiatan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan ini ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar, seperti kematangan, perkembangan, dan pertumbuhan fisik. Inteligensi latar belakang, pengalaman, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Lalu yang kedua ada prinsip motivasi. Motivasi merupakan suatu kondisi di mana peserta didik belajar memprakrasai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Motivasi memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau keinginan untuk belajar itu timbul dalam dirinya. Motivasi ini ada dua, yaitu motivasi dalam diri siswa dan motivasi dari luar diri siswa. Karena itu penting agar setiap guru harus bisa untuk memunculkan motivasi-motivasi belajar siswa baik dari dalam maupun dari luar. Lalu yang ketiga ada prinsip keaktifan. Individu merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Peserta didik merupakan pembelajar yang aktif. Ia tidak bisa belajar dengan hanya duduk mendengarkan ceramah yang guru lontarkan. Ia akan selalu ingin tahu pada hal-hal yang menarik perhatiannya. Keaktifan yang dimiliki anak ini secara kodrat dapat berkembang ke arah yang positif bila lingkungannya memberikan ruang yang baik untuk tumbuh subur keaktifan itu. Karena dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus memberikan kesempatan siswa untuk mencari pengetahuannya sendiri.
Yang keempat ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan memberikan sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dapat dilihat dari berhasil tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Guru hendaknya menetapkan tujuan yang hendak dicapai peserta didik dengan baik sehingga proses pembelajaran yang dilakukan terarah, tidak asal-asalan dan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan guru baik di dalam maupun di luar kelas harus diperhatikan keterlibatan siswa. Keterlibatan langsung siswa dalam pembelajaran akan memberikan pengalaman kepada siswa. Siswa akan lebih mengerti dan paham pada materi yang sedang dipelajari apabila ia terlibat langsung dalam pembelajarannya. Karena penting untuk guru menetapkan prinsip ini dalam proses pembelajaran. Yang kelima, perbedaan individual. Setiap peserta didik memiliki karakteristik masing-masing seperti minat, bakat, keahlian. Karenanya, tiap orang memiliki kemampuan dan cara belajar yang mayoritasnya berbeda-beda. Karena itu, hendaknya guru untuk memahami dan menetapkan prinsip ini dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan dan menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan individual atau karakteristik yang dimiliki masing-masing peserta didik, sehingga mudah untuk guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keenam, prinsip transfer retensi dan tantangan. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi baru. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses pembelajaran kognitif. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap dalam banyak hal. Pelajar mungkin tidak menyadari belajar afektif. Yang kesembilan, proses belajar psikomotorik. Proses belajar psikomotorik individu yang menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotorik mengandung aspek mental dan fisik. Yang ke-10 ada prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Prinsip pengulangan adalah teori psikologi daya. Teori belajar daya menilai bahwa pembelajaran adalah proses untuk mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, berpikir, dan sebagainya. Di mana untuk melakukan pembelajaran tidak bisa dilakukan hanya sekali saja, karena hasilnya tidak akan maksimal. Karenanya pembelajaran harus dilakukan berulang-ulang lagi, agar hasil dan tujuan pembelajaran yang dicapai maksimal. Prinsip balikan dan penguatan. Dasar dari prinsip ini adalah hukum Todrick tentang stimulus dan respon. Siswa akan belajar lebih baik jika dia merespon stimulus yang diberikan dengan baik dan mendapatkan reward atau hadiah. Sementara jika melakukan kesalahan, maka siswa harus mendapatkan hukuman agar tidak diulang lagi. Hukuman di sini adalah hukuman yang mendidik. Dengan menetapkan prinsip ini dalam proses pembelajaran, peserta didik akan mendapatkan balikan dan penguatan yang baik sehingga akan menghasilkan hasil belajar yang baik dari peserta didik. Materi keempat ada fungsi prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran bahasa berfungsi sebagai kerangka teori dan pedoman pelaksanaan guru dalam menyusun proses pembelajaran, memberikan arah yang harus ditempuh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Materi yang kelima ada implikasi prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, implikasi prinsip kesiapan. Belajar akan berjalan baik jika siswa siap secara mental, fisik, dan emosional. Guru perlu memastikan siswa siap menerima materi sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, implikasi prinsip motivasi. Motivasi penting untuk mendorong semangat belajar. Guru harus menciptakan kondisi yang membuat siswa tertarik dan bersemangat untuk belajar.
Yang ketiga, ada implikasi prinsip keaktifan. Siswa belajar lebih efektif jika mereka aktif, seperti berdiskusi, mencoba, atau mengeksplorasi bukan hanya mendengarkan guru. Yang keempat, ada implikasi prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Siswa belajar lebih baik jika mereka tahu tujuan pembelajaran dan ikut langsung dalam kegiatan seperti praktik atau proyek. Yang kelima, ada implikasi prinsip perbedaan. Individual setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran harus fleksibel dan dapat menyesuaikan kebutuhan mereka. Yang keenam, ada implikasi prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Pembelajaran harus membantu siswa menerapkan pengetahuan dalam situasi baru atau transfer, mengingat pembelajaran dengan baik, retensi, dan terlibat dengan tantangan untuk meningkatkan kemampuan. Yang ketujuh, ada implikasi prinsip belajar kognitif. Pembelajaran harus membantu siswa memahami, berpikir kritis, dan menyusun informasi dengan baik, bukan sekadar menghafal. Yang kedelapan, implikasi prinsip belajar afektif. Pembelajaran juga bertujuan untuk membentuk sikap, nilai, dan emosi positif siswa seperti rasa percaya diri atau kepedulian. Yang kesembilan, implikasi prinsip belajar psikomotorik. Pembelajaran harus melatih keterampilan fisik seperti menulis, membuat kerajinan, atau berolahraga melalui latihan dan praktik langsung. Yang kesepuluh, implikasi prinsip pengulangan balikan penguatan. Evaluasi mengulang materi membantu pemahaman, umpan balik membantu siswa memperbaiki kesalahan, penguatan seperti pujian, motivasi, dan evaluasi memastikan keberhasilan belajar.